pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tepat seperti prediksi saya bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, telah memutuskan dan menetapkan calon Presiden 2024 dari PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Ini tepat sesuai dengan apa yang saya prediksi bahwa Ibu Megawati sejatinya adalah seorang negarawan. Beliau mempunyai kedalaman pertimbangan yang luar biasa dan beliau tidak akan mungkin tidak memperdulikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Beliau putri dari Bung Karno, beliau juga pernah menjadi wakil presiden dan juga pernah menjadi presiden. Jadi saya pikir keputusan beliau adalah keputusan yang sangat bijaksana. Dan satu hal lagi yang menarik pada pengumuman Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, hadir Presiden Jokowi di samping kanan Ibu Megawati Soekarno Putri. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri sudah melalui pertimbangan dan diskusi intensif dengan Presiden Jokowi. Atau dengan kata lain bahwa penetapan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 adalah blessing dari Presiden Jokowi. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan karena Ibu Megawati Soekarno Putri maupun PDIP sangat tahu persis bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang mempunyai kekuatan politik yang sangat besar. Di belakang Presiden Jokowi ada relawan yang satu komando di bawah arahan Presiden Jokowi dan jumlahnya ratusan juta orang di Indonesia. Jadi artinya ini sesuatu yang sudah dipikirkan dengan matang oleh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, dan sudah mendapatkan blessing dari Presiden Jokowi. Ini menarik sekali. Ganjar Pranowo itu adalah kader PDIP terbaik saat ini dan mempunyai leadership style, gaya kepemimpinan yang mirip dengan Pak Jokowi. Beliau orang yang rajin turun ke bawah, menyapa masyarakat, dan ada kelebihan seorang Ganjar Pranowo dibandingkan Presiden Jokowi adalah beliau mampu berkomunikasi dengan rakyat dengan bahasa atau narasi-narasi yang sangat nyambung antara pemimpin dengan rakyatnya. Itu kelebihan seorang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga mempunyai sense of humor yang sangat tinggi sehingga dia mudah diterima oleh kalangan milenial, mudah diterima oleh kalangan apapun, usia berapapun, profesi apapun. Jadi saya pribadi mendukung keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kepada Mas Ganjar Pranowo sahabat saya mengucapkan selamat atas penugasan ini.
Mudah-mudahan amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya pencalonan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Sahabat Indonesia, sudah jauh-jauh hari saya mempunyai kriteria calon presiden pengganti Pak Jokowi. Saya ingatkan kembali, yang pertama adalah sosok yang nasionalis dan sangat Pancasilais. Yang kedua adalah sosok yang mampu dan mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga, sosok yang mempunyai ketegasan dan kemampuan untuk melawan kelompok-kelompok intoleran, radikalisme, dan ekstremisme. Dan ketiga kriteria ini ada dalam sosok seorang Ganjar Pranowo. Jadi ini klop. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia ingin kesinambungan pembangunan itu berjalan terus menuju tahun 2045 nanti, pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, dan kita akan mengarah menjadi negara yang maju, kita tidak memerlukan sosok antitesis untuk presiden kita. Yang kita perlukan adalah sosok yang mampu dan mau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Dan Ganjar Pranowo adalah orangnya. Kalau kita melihat, sering sekali Mas Ganjar Pranowo ini diajak keliling seluruh penjuru di Jawa Tengah untuk menyapa masyarakat. Ini bukan sekedar hubungan presiden dengan gubernur. Ini adalah cara halus dari Presiden Jokowi untuk mengenalkan siapa nanti calon pengganti beliau. Ini filosofi Jawa tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Sahabat Indonesia, saya ingin memberikan analisis tentang mengapa Ganjar itu adalah pilihan terbaik untuk Indonesia saat ini. Yang pertama adalah, kalau pemimpin Indonesia ke depan itu adalah orang-orang yang mempunyai rekam jejak buruk masa lalu, contohnya di sekeliling dia, pendukung-pendukungnya itu adalah kelompok-kelompok radikal yang berpotensi mengancam NKRI, yang mempunyai kehendak dan maksud untuk membuat Indonesia ini menjadi Indonesia syariah. Bahkan ada sosok calon presiden yang sekarang rajin keliling-keliling, yang mantan gubernur ini, itu juga dikelilingi oleh kelompok-kelompok yang ada niat atau intens untuk mengganti ideologi negara Pancasila. Ini harus dihindari. Yang kedua, kita memerlukan presiden muda. Pak Jokowi sekarang berusia 61 tahun. Nanti pada saat beliau sudah menunaikan baktinya tahun 2024, beliau berusia 63 tahun. Nah, seharusnya suksesor dari seorang Jokowi adalah orang yang mempunyai umur yang di bawah beliau, 50 atau 60 tahun. Dan Ganjar Pranowo ini sangat-sangat ideal. Saat ini beliau berusia 54 tahun. Jadi sangat pas secara fisik juga, sehat gitu ya. Dan yang paling penting, dia benar-benar bukan antitesis Presiden Jokowi. Berikutnya adalah, jangan kita memilih presiden yang mempunyai rekam jejak pelanggaran HAM berat. Contohnya, ada beberapa orang atau kelompok yang mendukung sosok yang dulu pernah terlibat dalam penculikan aktivis mahasiswa ataupun aktivis sosial yang lain. Jangan. Apalagi pernah dipecat di institusi TNI. Ini bagi saya, kita akan mempermalukan diri sendiri. Apalagi yang bersangkutan nanti tahun 2024 sudah mencapai usia 73 tahun. Jadi buat apa? Dari segi usia sudah terlalu sepuh atau tua,
dari segi rekam jejak juga belepotan dengan darah para aktivis sosial waktu itu, dan dia juga ditolak di berbagai negara karena ada kasus pelanggaran HAM. Dia juga terkesan sangat emosional, mudah marah. Jadi saya kira bukan seperti ini pemimpin Indonesia ke depan. Pemimpin Indonesia ke depan adalah orang-orang yang mampu membangun komunikasi dengan rakyat dengan cara yang lebih indah, mulai kaum milenial, kemudian generasi Z, generasi Y dan sebagainya, termasuk ke seluruh rakyat yang lain. Sosok pemimpin yang mempunyai rekam jejak bersih dari pelanggaran HAM, sosok pemimpin yang tidak didukung oleh kelompok-kelompok yang pro ideologi khilafah. Ini penting saya sampaikan. Dan sekali lagi, sosok Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik untuk Indonesia. Saya pribadi akan mendukung Mas Ganjar Pranowo dengan sekuat tenaga saya, bukan karena saya mendukung Pak Ganjar Pranowonya, tapi saya ingin menjaga Indonesia. Caranya adalah dengan mendukung pemimpin nasional atau presiden yang nasionalis, yang bisa mengamankan NKRI dan bisa mengamankan ideologi Pancasila. Dan itu ada dalam sosok seorang Ganjar Pranowo. Yang terakhir, kita akan berbicara tentang siapa wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, ini masih dinamis. Pasti akan ada pembicaraan dengan berbagai partai yang lain. Apakah Ganjar Pranowo akan didampingi oleh Mahfud MD? Karena Pak Mahfud MD juga saat ini mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi, favorit masyarakat karena keberaniannya, karena kejagoannya dalam bidang hukum, atau sosok lain yang bisa mensupport seorang Ganjar Pranowo. Sekali lagi, ini masih dinamis. Tapi yang paling penting bagi saya, kita sudah mempunyai jagoan yang bisa kita usung untuk Pilpres tahun 2024, yaitu Ganjar Pranowo. Terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah meresap dan mengikuti apa kehendak rakyat. Jadi kita tidak boleh berspekulasi lagi, dan semua spekulasi ini tertutupi dengan pengumuman Ibu Megawati di Batu Tulis Bogor hari ini. Baik sahabat Indonesia, demikian analisis saya. Mudah-mudahan Mas Ganjar Pranowo amanah dan ke depan semakin didukung lebih banyak lagi masyarakat Indonesia dan elektabilitasnya semakin meroket. Bagi saya ini adalah suatu harapan yang indah. Indonesia boleh berharap, kita boleh tersenyum karena ada seorang Ganjar Pranowo yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.